dan baiat Torekoh Satariyah dengan Kiai Guru atau Kiai Asari. 100 tahun kemudian, Kaliwungu yang sudah punya koneksi dengan Haramain Mekah juga mengantarkan proses munculnya Nahdlatul Ulama yang hari ini sudah 100 tahun, di mana pada saat perjalanan Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah berduyun-duyun dengan rombongan untuk datang ke Mekah. Lalu kemudian mereka, rombongan itu hadir menginap di salah satu rumah yang dimiliki oleh tokoh Juragan Batik di Kaliwungu. Untuk apa? Menghadap kepada Raja di Mekah, karena rombongan Kiai Wahab berharap agar tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah masih dipertahankan di Haramain atau di Mekah Al-Mukarram. Lalu kemudian 100 tahun atau hari ini, masyarakat yang ada di Kaliwungu mendiskusikan wilayahnya dalam judul ruang dan waktu. Jadi dalam konteks sejarah sampai kemudian kekinian, Kaliwungu menjadi gerbang bagi para masyarakat yang ingin mempertemukan antara harapan dan cita-cita, sehingga dari sisi ruang di mana ada ruang yang sakral, di dalamnya ada bukit yang dalam sejarah disebut dengan Kuntul Melayang, dan itulah orang-orang selalu memuji atau memuja para junjungannya untuk menghadirkan spiritual, tapi di bawahnya ada ruang yang profan di mana masyarakat berjibaku untuk membangun ekonomi, sehingga hari ini Kaliwungu menjadi salah satu topik yang mesti dibicarakan, karena di tengah pesantren yang dibangun oleh para founding father kota dirubah dengan narasi-narasi perubahan. Ada KIK, kawasan industri Kaliwungu, ada buruh migran yang sedang mencari keadilan ekonomi, sehingga Kaliwungu dipertaruhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang berbahagia, hari ini atau siang ini sebelum kita launching, kita akan mendiskusikan Kaliwungu dalam ruang dan waktu, dan kami akan meminta kesediaan para penulis, tetapi diwakili oleh 4 di antaranya. Adalah yang pertama, kami mohon Pak Kiai Haji Dr. Ahmad Mujib Rahmat untuk bisa hadir menjadi salah satu narasumber. Kemudian kami minta kepada Pak Mahmud El Kadri, juga salah satu penulis di buku Kaliwungu dalam Lintasan Ruang dan Waktu, untuk hadir di depan. Juga mewakili kaum ibu-ibu, Profesor Dr. Lulu Muhibatul Ifada, agar bisa hadir di depan. Dan yang terakhir, yang tadi juga sudah berdiri di sini memimpin doa, kita minta untuk hadir di depan dalam rangka untuk membahas Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu. Kita beri aplaus bersama-sama para narasumber kita pada hari ini. Jadi penting untuk mendiskusikan sebelum buku itu di launching. Baik Bapak Ibu sekalian,
kita akan membedah, atau sebelum membedah ya, kita akan memperkenalkan dulu satu-satu. Bang Mahmud ini adalah salah satu penulis. Beliau adalah budayawan yang sangat terkenal. Sangat terkenal ya Mas. Kemudian yang kedua, beliau Pak Mujib Rahmat, kita juga tidak meragukan lagi ketenaran beliau sebagai tokoh Kaliwungu yang sudah merambah di dunia politik. Kemudian yang sebelah kanan saya adalah Prof. Lulu, adalah dosen di Unisula yang hari ini kesibukannya luar biasa. Dan terakhir Kiai Haji Munib Abdul Mukhid adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam dunia pesantren hingga hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita terlebih dahulu mendiskusikan buku itu dalam suasana yang santai. Yang pertama kami minta yang dari ibu-ibu untuk menyampaikan beberapa poin terkait buku ini, mungkin tidak lebih dari 10 menit. Kemudian setelah itu bergiliran, baru kemudian kita ngobrol dengan berdiskusi, dialog, kira-kira apa yang perlu angkat dalam Kaliwungu yang akan datang. Saya kira sebelum kita mendengarkan diskusi bahwa buku ini bukan sebagai salah satu bentuk glorifikasi, tetapi bagian dari inspirasi agar para pemangku kepentingan dan kemudian para masyarakat di Kabupaten Kendal dan Indonesia pada khususnya memberikan ruang bagi para ilmuwan untuk menarasikan kotanya masing-masing. Saya kira itu. Monggo Ibu Ifada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para pejabat Kabupaten Kendal dan hadirin sekalian serta para penulis, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul mendiskusikan begitu buku bertajuk Kaliwungu dalam Melintaskan Ruang dan Waktu. Dan puji syukur, kami juga secara pribadi bersyukur menjadi bagian dari penulis yang kebetulan digawangi oleh beliau Bapak Fikri PhD dan Prof. Muhajirin begitu ya, yang intinya adalah menjadi bagian tadi yang telah disampaikan, kepedulian kami untuk bisa menyampaikan gagasan begitu ya, yang mudah-mudahan itu menjadi bermanfaat begitu ya. Jadi memang kalau kami dikumpulkan ini dalam berbagai bidang yang berbeda-beda. Kalau saya dari sisi akuntansi lingkungan dan sangat beragam ya. Kalau dari sisi saya itu diawali dari topik lingkungan yang saat ini sedang luar biasa ya, banjir yang terjadi ya di beberapa kota, kabupaten, provinsi di Indonesia begitu ya. Terus kemudian gencarnya dekade of action dari PBB, istilahnya itu dengan SDGs ya, bahwa kita ketika melakukan pembangunan itu harus yang berkelanjutan gitu, sustainability. Maka kemudian harusnya sebagai bagian dari fokus kita gitu ya dalam berkehidupan harus menyelaraskan adanya kepedulian terhadap, kalau dikenal dalam istilah sekarang sering disebut dengan ESG, Environmental, Social and ESG ya, Environmental, Social and Governance. Bagaimana kita melakukan aktivitas yang juga tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tapi memperhatikan lingkungan, sosial maupun tata kelola. Nah, diawali dari sederhana dengan judul menyoal alun-alun Kaliwungu ya. Jadi Kaliwungu itu juga termasuk salah satu potret yang kalau Bapak Ibu kenal itu istilahnya catur gatra tunggal gitu ya, di mana pemerintahan, kawedanan dalam hal ini atau mungkin kerajaan dan seterusnya itu berada di tengah atau berdekatan dengan yang namanya pasar. Kalau dulu istilahnya alun-alun di Kaliwungu, terus kemudian ada masjid, yaitu Masjid Al-Mutakin Kaliwungu, dan juga ada alun-alun. Nah, alun-alun yang kemudian representasi mungkin tahun 2021 ya, dan kemudian dengan tadi juga sudah diawali adanya industrialisasi yang nanti mungkin akan lebih banyak dikemukakan oleh Pak Yai begitu, yang kemudian adanya migrasi
masyarakat di luar Kaliwungu juga termasuk kepadatan penduduk, peningkatan jumlah penduduk di Kaliwungu yang kemudian menjadi sangat penting untuk menyiapkan lahan gitu ya, yang yaitu ruang terbuka hijau ya, dalam rangka bagian dari memperbaiki ekologi tadi. Lalu kemudian perkembangan yang ada pada periode pemerintahan kabupaten yang lalu, Bapak Diko Ganinggito, kemudian beberapa RTH yang ada di Kendal, salah satunya di Kaliwungu, alhamdulillah sudah menjadi wajah baru di Kaliwungu ya, dan sudah berfungsi dengan baik sebagai bagian dari masyarakat bersosialisasi, berolahraga, melakukan berbagai macam aktivitas kesenian, keagamaan dan seterusnya. Dan alhamdulillah di sana tumbuhlah kesadaran ya, untuk kebetulan ada yang namanya komunitas peduli lingkungan alun-alun Kaliwungu ya. Jadi hampir para komunitas itu mereka memungut sampah dengan baik, ada kepedulian untuk membuang, memilah sampah, yang itu ke depan harapannya menjadi semangat ya, bagaimana persoalan sampah di Kendal itu bisa terjembatani. Berikutnya juga ada tentang setelah fasilitas yang terjaga begitu ya, tapi muncullah dilema ya, muncul dilema bahwa yang semula pasar tadi, pusat perekonomian banyaknya PKL sudah dialihfungsikan, diundur ke belakang begitu ya, tapi mereka mungkin dengan tempat yang kurang strategis, keadanya persaingan dari pasar online dan seterusnya, mereka mungkin agak meninggalkan juga ya karena tempat yang kecil dan seterusnya. Tapi justru sekarang muncul PKL baru yang ada di sekeliling RTH. Nah ini menjadi memang bagian dari berkah munculnya perekonomian, tapi kemudian disambung dengan harusnya ada konsistensi aturan yang ditegakkan gitu ya, karena awal-awal munculnya RTH itu sempat sangat getol begitu untuk tidak ada PKL di seputar RTH untuk menjaga ketertiban dan seterusnya. Nah kemudian sehingga tantangan dinamika tersebut kemudian menjadi pemikiran ya ke depan kita semua ya. Jadi tidak hanya pemerintah kabupaten, tentu kita semua nextnya harus seperti apa. Nah dalam tulisan itu juga saya munculkan beberapa contoh RTH yang ada di Indonesia, di Jakarta, kemudian di Surabaya, mungkin Yogyakarta dan Semarang sebagai bagian dari potret yang sudah berhasil begitu, sehingga tidak berhenti dari adanya pembangunan RTH ya, kedepannya perlu tadi semangat untuk menjaga lingkungan ya, semangat untuk bisa memperbaiki Kendal menjadi lebih baik itu sama-sama kita wujudkan. Saya kira begitu, sehingga harmonisasi pimpinan yang ada di Kabupaten Kendal yang dekat dengan rakyat, dekat dengan pasar, dan tentu inline sejalur dengan religinya itu bisa terwujud. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Jahlulu Muhyamatul Ifadah. Jadi ini terkait dengan ruang yang profan. Beliau nulis terkait dengan alun-alun Kaliwungu. Nah sekarang giliran ruang yang lain yang lebih radikal lagi, yaitu ruang KIK yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Munib Abdul Muhid. Monggo. Jadi 10 menit bisa kurang, tapi boleh meledak-ledak, boleh memberikan sesuatu yang lebih berat. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh kepala dinas yang hadir ataupun yang tidak hadir, dan yang saya kenal juga yang tidak saya kenal. Saya kenalan cuma satu, Kang Lapik itu, karena dia terkenal sekali. Jadi orang-orang itu kalau dalam kondisi kesusahan, ibu-ibu yang susah, kemudian penjenengan semuanya yang susah, itu Syekh Anwar Al-Batangi itu memberikan ijazah membaca Ya Latif 16.000. Jadi terkenal dia. Ini ijazah ini di dalam kitab Sayyidul Bahar.
Jadi baca ya Latif, ya Latif, ya Latif 16.000 kali. Dia terkenal. Dan sampai sekarang saya kenal dia. Cuma rada kemaki untuk saya jadi kepala dinas, akhirnya piyambake nak ditelepon mboten gelem ngangkat. Ya, okay. Para hadirin sekalian yang saya hormati, para penulis, guru kami, pembimbing kami, Profesor Muja yang saya sangat banggakan, guru kami Bapak Kiai Haji Mujib Rohmat, dan serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Saya penulis yang latar belakangnya nggak jelas. Jadi kalau jenengan melihat latar belakang saya itu latar belakang yang tidak jelas. Jadi orang yang nggak pernah sekolah tapi bisa nulis, nulisnya juga sekarepe dan seterusnya pun lah. Tapi karena didorong oleh kondisi yang ada, kami segera menulis hal-hal kaitan dengan yang berada di lingkungan kami, dan itu diminta oleh panitia penulisan buku ini tadi. Memang pada dasarnya industrialisasi itu kita butuh pekerjaan, gitu loh maksudnya. Tetapi tinjauan saya sangat a priori sekali ketika ada masifnya industrialisasi, karena secara tidak langsung akan membunuh alih fungsi lahan. Ini yang sangat saya soroti. Bagaimana alih fungsi lahan menurut kitab Turos, kitab salaf, kitab pesantren. Dan saya menukil beberapa tulisan itu, hujah-hujah yang ada itu dari kitab-kitab yang saya pernah membaca, bahwa mengalih fungsikan lahan itu haram hukumnya kalau memang hajatnya tidak terlalu mendesak. Tetapi ketika ninggon kuno itu mendesak, maka dipersilahkan untuk melakukan itu, tetapi jangan merusaknya. Imam Ghazali itu salah satu tokoh sufi yang memberikan rambu-rambu itu. Kalau Al-A'rabi memberikan satu gambaran bahwa memotong tumbuh-tumbuhan itu sama dengan memotong tajalinya Gusti Allah. Jadi beliau menangis ketika ada orang memotong tumbuh-tumbuhan, sangat menangis. Karena itu konsekuensi eksistensi Gusti Allah itu di situ. Maka kemudian kita itu merusak ruangan yang ada. Akhirnya jenengan semuanya kita lihat ekosistem yang kemudian tidak terkendali. Dari sisi dari atas kemudian dikepras gunungnya, kita tahu bahwa gunung itu wal jibalu autada. Gunung itu adalah paku-pakunya bumi agar tidak goncang. Tetapi jenengan semuanya dipangkas oleh sampean-sampean semua. Saya senang itu pada kepala dinas KLH. Nanti kita kerjasama lah. Kita nanti ngobrol yang lebih panjang. Kepala dinas KLH Pak Aris. Kita nanti duduk bersama kaitan dengan KLH, kita coba untuk diskusi yang lebih panjang. Jadi tidak diperkenankan Pak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang pedoman saya demikian. Jadi yang saya baca demikian, kemudian teman-teman sekalian itu ada yang menjadi pengusaha galian C itu sudah merupakan bagian daripada pengawuran sedikit menurut saya. Ada juga sampean di sebelah utara, sampean jangan kita mewakili Pak. Kita coba lihatlah, ketika saya ditanya, Pak ada datanya enggak? Sampean enggak usah cari data, lihat saja lah. Sekarang banjir kemana-mana. Lihat saja sekarang itu air ketika datang kemudian mau bertempat di mana, ketika di situ itu tadi tempat-tempat penyerapan air sudah dibangun bangunan yang masif, gitu loh. Maka kemudian jenengan semua harus berpikir, oh iya, nggak usah cari data, nggak usah cari literasinya itu mana, lihat saja. Maka jenengan akan melihat bahwa di situ banjir akan muncul. Sementara sampahnya juga di mana-mana. Saya di sana meneliti atau mengamasi, menulis tentang sampahnya. Ketika ilustrasi ada berarti kaum urban datang, dan di situ itu
munculnya orang-orang urban yang datang dari berbagai macam daerah dan budaya yang tidak sama dengan kita. Akhirnya dengan lihat sampah menumpuk di mana-mana, Pak. Ini KLH lagi, urusan KLH. Saya berpikir lagi kemudian, ini kemarin tadi pagi saya mikir, kalau KLH, kalau pendapatan daerah itu mau ditingkatkan, tidak usah menaikkan pajak, bisa Pak. Saya bisa Pak. Jadi kemudian kenapa saya kemudian? Bagaimana pengelolaan sampah? Kita sampah itu banyak sekali di Indonesia itu, khususnya di Kendal itu sudah darurat sampah Pak. Kalau kemudian dibiarkan saja, maka yang akan terjadi tumpuan sampah di mana-mana. Ini jadi masalah begitu. Ya penting, kemarin saya diskusi di pondok pesantren akan ada sosialisasi tentang sampah dan nanti kami undang BRIN Pak. Ya, saya undang BRIN. Kemarin itu dikumpul dengan saya, itu coba untuk dibicarakan tentang sampah. Dan itu dikelola bisa menjadi komoditi kita lah. Maka coba untuk kita pendekatan. Tulisan saya kaitan pun dengan industrialisasi, saya melihat sangat a priori. Bagaimana kalau jadikan semuanya membaca, nanti bisa bantah bahasa Arab dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada Pak Yai Munib Abdul Mukhid. Ini ya suara hati yang ditulis dalam buku. Saya kira kok karena beliaunya itu rumahnya di dekat KIK sehingga tahu persis apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu sekalian, tiba giliran ke para senior kita, Romo Mujib Rohmat. Monggo Pak Mujib bisa memberikan banyak hal. Baik, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Para pejabat di lingkungan Kabupaten Kendal, para penulis, wabil khusus editornya Pak Profesor Mujahidin Thohir, dan teman-teman sekalian. Saya di dalam grup WA teman-teman penulis mengatakan yang ngomong di sini cukup representatif. Ada yang mewakili akademisi Mbak Lulu, profesor. Kemudian ada yang mewakili budayawan Mas Mahmud Al-Qadri, meskipun tidak Habib ya. Kemudian yang ketiga yang mewakili kiai, itu sudah ada. Nah, saya mewakili bini sepuh, karena saya di antara ini adalah yang paling sepuh. Saya hanya ingin mengucapkan dua kata syukur, dua hal. Yang pertama, saya syukur alhamdulillah sebagai wong Kendal yang secara dianugerahi Gusti Allah tanah yang luar biasa. Itu bisa jadi sama dengan Indonesia. Kita punya laut mulai dari Kaliwungu sampai Sikucing sana. Sikucing ya. Di mana Rawasari. Kemudian kita punya daerah atas itu yang untuk agriculture luar biasa di atas. Lalu kita punya daerah di bawah, di tengah ini. Itu komplit sekali. Kalau seandainya di sana dianggap sebagai kalau Kendal pernah dideklar sebagai kota wisata, itu cocok. Ada kota wisata wisata bahari, ada wisata agriculture, kemudian ada wisata religi yang di tengah. Ini moga-moga menginspirasi teman-teman pejabat-pejabat kita. Nah, salah satu di antara kecamatan yang ada di Kendal ini adalah Kaliwungu. Karena itu saya bersyukur sekali lahir di Kaliwungu. Tentu saja tidak menjadi pilihan saya, tapi takdirnya dari Gusti Allah. Nah, di Kaliwungu itu yang menarik menurut saya adalah sejak kecil itu dididik karakternya melalui yang disebut dengan ada kota santri, ada kota wali, ada para kiai-kiai, ada para ustadz-ustadz, dan pada musola yang luar biasa, pengajian yang luar biasa. Itu yang menurut saya itu adalah mendidik saya, dan ini adalah mendidik karakter. Mendidik karakter itu kata Rasulullah itu yang pertama. Rasulullah itu sukses
melakukan reformasi itu karena innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi etika terlebih dahulu, karakternya terlebih dahulu dididik, habis itu kemudian baru dididik dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun udlubil ilma minal mahfilalati. Dan saya kira ini kemudian Pak Wahyu yang mantan kepala dinas pendidikan itu hafal betul tujuan pendidikan kita yang tertulis dalam undang-undang kita, karena saya ikut membikin. Itu memang yang pertama adalah yang dididik karakternya Pak, iman dan takwa. Karena lebih susah kalau sudah ilmunya dulu jadi pinter, itu dididik akhlaknya susah Pak. Sudah terlanjur pinter, sudah terlanjur punya watak yang lain dari pinter, itu adalah minteri. Karena itu yang dididik dulu adalah wataknya. Alhamdulillah saya di Kaliwungu dalam suasana seperti itu. Pagi sekolah SD, sore teman-teman semua pasti sekolah sore, sekolah madrasah. Padahal ya sekolah ya madrasah, ini madrasah, sekolah madrasah. Itu membentuk. Kemudian juga di Kaliwungu itu adalah kota yang kotanya aktivis. Ada teman-teman IPNU, kebetulan saya di situ, ada teman-teman PII, ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Itu adalah pusatnya juga di daerah situ. Itu terbentuk juga dari kecil sudah membangun pada karakter saya adalah karakter untuk membangun relationship dengan komunitas yang disebut dengan mungkin ada jejaring networking dengan orang. Itu juga yang kemudian membuat saya kemudian ketika kita ke Jakarta juga semangat untuk mencari ilmu ada, tapi semangat untuk membangun relationship itu juga ada. Itu sebabnya di Jakarta juga jadi aktivis. Nah kemudian nasib takdir membawa saya kelintir masuk ke dunia politik. Nah pertanyaannya, kalau sudah bersyukur dengan Kaliwungu itu, apa feedbacknya buat Kaliwungu? Kalau saya sudah merasa bahwa dulu yang mendidik saya adalah kiai-kiai, para ustadz-ustadz dan lain sebagainya, lalu kemudian sudah oke, habis itu apa feedbacknya? Nah feedbacknya tentu harus disyukuri betul, harus bagaimana nek orang duwe akhlak, tentunya berpikir piye terus nek wis dikasih kayak gitu terus terima kasihnya apa? Nah alhamdulillah ketika ketemu dengan teman-teman ini luar biasa. Saya baru sadar waktu saya kecil itu yang namanya kuliah itu sangat elit, sangat mewah. Yang bisa kuliah di Kaliwungu itu waktu itu tak hitung ra ono 5 jari, 10 jari nggak ono. Begitu saya lihat yang kuliah yang dulu itu pasti anake wong sugih, anake tokoh, anake priyayi. Itu di tahun-tahun 70-an gitu. Yaitu salah satunya Pak Prof Muhajirin karena anaknya kiai dan anaknya wong sugih, wong ngebum. Kalau wong ngebum itu harus sugih. Kalau yang lainnya ada anak priyayi, anaknya pejabat dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah sekarang alhamdulillah yang nulis di sini itu dari 16 orang itu 4 itu profesor. Untungnya adalah 4 profesor ini adalah koncoku kabeh. Yang Pak Muhajirin itu tutor saya di IPNU, kemudian Profesor Lulu ini ibunya koncoku sekolah SD. Jadi saya bisa manggil Sino kepada dia. Kemudian ada Profesor Sultan itu IAIN, kalau Pak Ayi itu Undip, Mbak Lulu itu Unisula, Sultan dan Prof Ghafur itu IAIN, dua-duanya. Itu adik-adik saya di Lirboyo. Nah, kemudian yang doktornya ada sekian yang doktor-doktor itu luar biasa. Ada yang juga salah satunya masih ada di sini ini Dokter Ayi ini kandidat profesor. Ini dari UNES. Itu artinya di Kaliwungu kesadaran terhadap pendidikan itu luar biasa dan beragam. Anak sing undip, antropolog, kemudian Mbak Lulu itu lingkungan ya, Mbak di lingkungan, Pak Sultan itu di dakwah, kemudian Pak Ghafur itu di syariah,
Kalau Pak Mas Arief ini sebentar lagi ini dia lulusannya juga nggak main-main, itu lulusan dari Jepang. Iya ya, Cina, dari Cina. Dan tadi ini nggak adil, si Fikri ini nggak adil, ini nggak diperkenalkan. Ini diam-diam ini juga sekolah yaduh banget loh. Ini lulusan dari Belanda, bocah Kaliwungu dulane atuh men ning Belanda. Itu kondisi seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau dulu Kaliwungu dibentuk oleh para kiai-kiai yang tadi itu jadinya kita-kita, pertanyaannya kalau gitu akademisi ini arep urun opo? Para teknokrat itu mau urun opo untuk membangun Kaliwungu khususnya dan membangun Kabupaten Kendal. Karena itu saya kira seharusnya punya rasa yang seperti itu untuk membangun Kaliwungu dari sudut manajerial, pengelolaan. Mbak Lulu sudah memulai dengan pengelolaan lingkungan. Mas Arief itu sudah lagi ada pengelolaan untuk pendidikan. Kemudian Kiai Munib itu juga lingkungan dalam pengertian tadi lingkungan sosial ya, dan ekonomi. Mas Mahmud itu ada sosial budaya. Karena itu saya setuju dengan Pak Girin yang ingin membuat tulisan yang berikutnya dari teman-teman ini sebagai bagian dari wujud rasa syukur kita untuk feedbacknya ini, kemudian kita mau bangun apa dan nulis apa dalam rangka membangun apa. Saya berharap tentu pada teman-teman yang terutama pada pemimpin daerah, tolong dipikirkan betul. Selamat datang Ibu Bupati, alhamdulillah. Nah, ini mau ngomong terakhir untuk Bupati, misalnya pas alhamdulillah datang. Matur suwun Ibu Bupati yang memfasilitasi pertemuan sore hari ini. Yeah. Harapan saya tentu hanya satu hal. Moga-moga anugerah dari Gusti Allah kepada Kendal dan kepada kalian khususnya dengan alam yang luar biasa itu harus paralel dengan tujuan kita bernegara. Tujuannya kita bernegara adalah untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia. Dulu tagline saya waktu masih aktif di politik dan menjadi bagian daripada pemerintahan itu adalah ingin membangun maju Kendal, maju wilayahnya dan sejahtera rakyatnya. Karena itu ini apakah memungkinkan? Mungkin, asal dimulai dan dijaga betul niatnya untuk membangun wilayah, bukan menjadi direktur utama daerah. Kalau niatnya jadi direktur wilayah daerah, itu yang dibawa kalkulator, yang dibawa tentu returnnya, wingi metu piro, saiki entuk piro. Tapi kalau yang diniati adalah sebagai sahibul wilayah, khadimul wilayah, khadimul ummah, sebagai pemimpin daerah, sebagai pelindung masyarakat, tentu yang dipikirkan adalah dalam rangka membangun wilayahnya dan membangun rakyatnya. Kebetulan sekarang ini dipimpin oleh perempuan lagi, hat-trick ini. 3 kali Kendal itu dipimpin perempuan terus, luar biasa. Pertanyaannya, donen di sing lanang, termasuk Pak Mujib juga. Jadi karena itu kita berterima kasih. Biasanya himayatul ro'iyah itu kalau perempuan itu lebih telaten, lebih gemati, lebih sayang, lebih teliti. Insya Allah kita dukung untuk mewujudkan yang namanya Kendalnya yang maju, kemudian rakyatnya yang sejahtera.
Titipan saya kepada Bapak-bapak dan terutama Bupati, terutama adalah catatan saya kebetulan 2 periode kemarin saya kelintir alhamdulillah nisbate wong Kaliwungu jadi DPR sampai 5 periode wis matur suwun banget. Karena itu yakin pada Bupati saya tidak akan maju jadi Bupati. Saya ingin mengabdikan untuk pikiran-pikiran saya untuk Kabupaten Kendal, insya Allah gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya pernah dengar langsung dari Bupati waktu lewat telepon, dengan adanya penulisan seperti ini, diharapkan ini menjadi trigger, menjadi nyemangati lagi pada teman-teman akademisi yang dari Kendal, yang dari Weleri, yang dari Limbangan, yang dari Sukoharjo dan lain sebagainya. Ayo bareng-bareng sengkuyung memajukan daerahnya sendiri-sendiri. Yang kedua, saya pernah dengar Bupati, moga-moga dibidatakan lagi, karena katanya Bupati pengen juga membuat semacam paguyuban penulis Kabupaten Kendal. Luar biasa jika itu bisa terwujud, insya Allah bareng-bareng. Alamnya kalau Bupatinya sukses, Pati periode kedua terpilih lagi. Matur suwun. Allahumma biqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Pak Mujib Rahmat ini kalau ngomong, kalau ngendikan itu mandes. Tapi sebelum acara launching yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Bupati, yang terakhir ini para narasumber itu harus sebagian tempat bahwa Bang Mahmud ini budayawan, nanti menyampaikan sedikit hal yang terkait dengan persoalan buku tapi dalam konteks budaya, Bang Mahmud. Saya kira setelah itu nanti diskusi atau tanya jawab bisa kita lanjutkan setelah launching. Kira-kira begitu. Monggo Bang Mahmud, kita mulai dengan sampaikan beberapa poin terkait dengan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bupati Kendal, kepada yang terhormat para tamu undangan yang siang ini menikmati diskusi dan launching buku tentang Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu. Saya akan mulai satu pengalaman yang menurut saya menarik sekali ketika saya masih remaja. Saya bisa bertemu dan diskusi dengan beberapa tokoh Kendal waktu itu karena saya diajak oleh Pak Joyo Gunadi, Kapten Joyo Gunadi, Kodim Kendal. Di situ saya menikmati diskusi dengan Pak Karim Hussein, Pak Sihono Wedono, Pak Suari dan beberapa tokoh Kendal. Diskusi itu waktu itu saya masih remaja, saya mendengar aja karena saya dianggap orang suka seni. Pak Joyo suka mengajak saya untuk ikut terlibat. Intinya begini. Dulu ketika ada BKN Kendal, aku melihat para tokoh Kendal itu suka diskusi, terutama dipelopori Pak Karim Hussein. Aku masih muda sekali. Di situ saya menemukan satu kata-kata yang memori yang menarik sekali ketika melihat Kendal. Ada yang mengatakan Kendal di pohon Kendal, ada Kendal yang dari Kandalapura, Kantalipura, dan lain-lain. Dulu itu orang ingin melihat Kendal itu dari sisi-sisi yang sangat mendalam. Tidak hanya slogan atau tidak nama saja, tapi mencari akar yang sampai bisa diteliti lebih mendalam. Dari situlah saya ingin melihat Kaliwungu dari diskusi itu. Kaliwungu ada di mana? Gitu kan. Waktu berjalan, saya mulai belajar bagaimana melihat Kaliwungu, terutama peradaban dan budayaannya. Ada beberapa cerita bahwa Kaliwungu yang sudah disepakati bahwa Kaliwungu itu kota tua, kota kalau versi Mataram. Kendal ya Kaliwungu Kendal. Jadi dulu ketika belum ada Kabupaten Kendal di Tempuran ini, orang menyebut Kaliwungu Kendal. Itu babat Mataram gitu. Orang melihat Kaliwungu Kendal satu kesatuan. Nah, ketika Raffles memindah kabupaten di Tempuran, lalu ada seakan dua kubu, Kendal dan Kaliwungu terpisah. Ini yang saya renungkan begitu. Kemudian dari sisi nama Kendal, ada penelitian yang meskipun tidak valid karena bukan para peneliti yang waktu itu bukan peneliti yang profesional, bahwa Kantali atau Kandalapura itu artinya pintu untuk menuju Mataram kuno di Kedung. Jadi Ken itu pintu ketika belum ada jalan dendels ini, sebelum Mojopahit, Mataram, Padang dan Demak itu sebenarnya kata kota nggak seperti ini. Lalu kemudian ada yang berpendapat
Kendal itu adalah pintu gerbang masuk ke Mataram kuno. Jadi artinya Kendal cukup tua. Kalau ada cerita Kendal di pohon Kendal yang menerangi versinya Sunan Katuan Pakuwojo gitu ya, itu menurut saya juga perlu didalami lagi, karena itu mungkin cerita dongeng. Tapi saya berharap ada para peneliti sejarah Kendal itu lebih dalam lagi, bahwa Kendal itu sangat tua. Sama ketika menyebut nama Baurekso, itu saya nggak yakin kalau nama Kalongan di tapak kalungnya Baurekso, karena zaman sebelum ada Mataram, nama Kalongan udah ada, bahkan udah ada. Ini juga perlu didalami. Nah dari sini saya ingin lihat Kaliwungu, bahwa Kaliwungu itu ada 3 versi, nama itu dimulai dari Kaliwungu. Itu ada yang mengatakan, kalau ini yang saya lebih mendekati percaya, bahwa dulu di sepanjang Kali Sarian di Kaliwungu itu ada namanya pohon wungu. Pohon wungu semacam ilalang, kalau senja hari itu kena pancaran matahari, ungu semua. Lalu kemudian orang menyebutnya Kaliwungu. Itu versi pertama. Versi kedua, ini agak dongeng atau legenda, bahwa pertarungan Sunan Katon sama Pakuwojo itu menimbulkan darah yang bercampur, lalu disebut Kaliwungu. Dan ketiga adalah ketika Kaliwungu di era industri batik. Ini ada buku yang ditulis menarik oleh Mas Ibnu Fikri ini, penelitian Mas Ibnu tentang sejarah batik Kaliwungu. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa pesan bukunya Mas Ibnu, bahwa sebelum kota santri, Kaliwungu itu adalah kota industri batik yang lama-lama bubar karena waktu, kemudian berpindah ke Kalongan. Ini nanti tanya Mas Ibnu kalau itu. Nah di situ ketika orang Kaliwungu, para pekerja batik itu mencuci batik di sungai, sebenarnya berwarna ungu. Nah di situ disebut Kaliwungu. Nah nanti itu bisa dikaji lebih mendalam, tapi biasanya nama kota berangkat dari nama pohon atau buah. Nah Kaliwungu lebih mendekati kayak Mojopahit, itu nama buah. Dan ada beberapa tempat dari tanaman atau dari pohonan. Nah, termasuk Kaliwungu itu menurut yang saya yakini itu dari kata ilalang yang berwarna wungu itu. Nah kemudian sejarah Kaliwungu, kalau secara memori kolektif teman-teman di Kaliwungu, masalah Kaliwungu itu meyakini bahwa Kaliwungu itu berangkat dari perjalanannya Sunan Katong menuju kota untuk siar dakwah, sampailah ke kota Kaliwungu, tepatnya di Kali Sarian itu ya, kalau enggak kira. Lalu kemudian disitulah Kaliwungu mulai dinamakan Kaliwungu oleh Sunan Katon, cucu Brawijaya kedua. Nah kemudian ini saya melompat bahwa setelah Kaliwungu menjadi kota yang didirikan oleh wali Sunan Katon itu, kemudian diteruskan itu waktu itu masih ada istilah santri atau cantrik, itu adalah orang-orang belajar di padepokan, jadi belum berupa pondok. Nah kemudian diteruskan sekian tahun kemudian ada kiai guru, ya lalu kemudian ada santri yang terdidik dan terpola menjadi kayak sekolah. Nah kemudian pada kemudian hari setelah era batik, kalau versinya begini Ibnu Fikri ini, bahwa para juragan batik itu orang kaya, saudagar yang kaya-kaya di Kaliwungu, lalu kemudian menyekolahkan anak itu ke Mekah sampai bisa ngontrak rumah di Mekah untuk kos-kosan anak-anak Kaliwungu. Nah, bapaknya sebagai seorang pedagang, kalau orang Kaliwungu itu kan pengen anaknya pintar ngaji, itu sudah menjadi mindset orang Kaliwungu, bahwa ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia, itu kira-kira narasinya begitulah. Nah kemudian anak-anak yang sekolah di Arab itu otomatis mindsetnya adalah ilmu agama dan tidak lagi berpikir bagaimana mengelola manajemen industri batik di Kaliwungu. Lalu kemudian ketika pulang Kaliwungu yang terpikir adalah membangun pesantren, itu sampai sekarang. Artinya ada perubahan peradaban, bahwa Kaliwungu itu dari kota yang lama itu kota pertama santri dulu, batik, lalu kemudian setelah batik anak-anak yang pulang dari Mekah itu rata-rata mendirikan pondok pesantren, pondok, berarti itu kamar-kamar banyak seperti yang sekarang kita lihat. Itu artinya peradaban yang sampai hari ini yang kita bisa lihat. Tapi terlepas dari itu, ada era bahwasanya saya tertarik sekali ketika melihat kamu tidak dinarasikan sangat cukup didengar masyarakat adalah kehadiran Tumenggung Baurekso. Kalau Baurekso itu menjadi bupati pertama Kendal, itu sudah diyakini bahwa
tempatnya ada di Kaliwungu, tempatnya di Pungkuran, di dekatnya rumahnya Gus Mus ini. Artinya bahwa kita melihat Baukso bukan dari sisi legenda saja, catatan Degrader Belanda itu sangat banyak menulis bahwa Baukso itu Admiral Tumagon Baukso van Kendal. Artinya bahwa Baukso itu tercatat sampai Belanda, sampai legend bahwa dia adalah Panglima Mataram pertama yang mewakili Admiral, berarti Angkatan Laut. Dan di dalam cerita Mataram bahwa Baukso ini memang dipilih karena Mataram tidak punya Angkatan Laut. Artinya dengan demikian bahwa Kaliwungu dulu adalah pangkalan Angkatan Laut Mataram yang dikomandani Baukso, Tumenggung Baukso, lalu kemudian meninggalkan jejak tempat yang nama-namanya masih terdengar sampai sekarang. Meskipun ini butuh penelitian lebih lanjut, ada namanya Magangan, tempat magangnya para prajurit, ada Pelantaran, tempat menatar para prajurit, ada Sabetan, tempat latihan silat dan lain-lain, dan macam-macam lah. Itu masih tertinggal di Kaliwungu itu era Baukso. Kemudian meninggalkan nama-nama, ada 2 nama kalau versinya Pak Masud Toyib ya, bahwa nama Kepatian itu Mojopahit, tapi nama Demangan, Kembangan, Bunturan, kerajaan itu peninggalan zaman Mataram. Artinya bahwa Kaliwungu itu kota tua yang meninggalkan jejak sejarah yang nyata. Nah kemudian ketika Bupati sampai 8 pindah ke Tempuran, itu artinya sudah berubah polanya tentang sejarah Kaliwungu, jadi melebar sampai ke Kendal. Makanya ada hal yang perlu digarisbawahi bahwa dulu memori kolektif masyarakat melihat Kaliwungu itu ya Kendal Kaliwungu. Artinya bahwa dulu kan belum ada Kendal secara terpisah secara geografis, tapi itu semua adalah Kaliwungu. Tapi versi Mataram menyebutnya adalah Baukso, Tumenggung Baukso, Bupati Kendal. Ibu kotanya Kaliwungu. Ini yang agak sulit dipahami bahwa Kaliwungu adalah ibu kota, tapi kabupaten dari dulu memang Kendal. Gitu. Jadi ini sebuah lintasan sejarah peradaban yang saya pahami. Kemudian saya akan mulai dari kesenian, karena saya pelaku kesenian. Jadi Kaliwungu itu meninggalkan jejak para seniman yang sudah punya nama secara nasional. Kita mulai dari beberapa seniman yang sudah kita dengar secara nasional. Umpama kita melihat musik orkestra El Jihad, orkes gambus El Jihad, itu Yet Mimbar Haji itu sangat terkenal di Indonesia waktu itu, di era tahun 70-an atau 70-an kalau nggak salah. Kemudian orang Kaliwungu juga memunculkan lagu yang cukup populer, yaitu Kota Santri. Itu juga karya cipta Mas Sureni, juga orang Kaliwungu yang sudah dirilis sampai dilakukan oleh siapa itu kalau salah, Arman Maulana. Artinya bahwa Kaliwungu itu dari sisi mental seni atau jiwa seni itu sudah tumbuh di sisi musiknya. Kemudian dari sisi seni rupa, karena saya juga seorang kurator di rupa, bahwa saya tidak menemukan karya rupa berbentuk semok di tempat lain. Semok itu dari kata semek, kain yang diremet-remet menjadi hiasan di sebuah lukisan. Nah itu ada tokohnya Kaliwungu namanya Sugeng yang pernah diundang Ratu Belanda. Dan itu masih ada sampai sekarang karya-karya semok yang ada di Kaliwungu. Itu juga khas Kaliwungu, termasuk bordir. Kemudian kalau kita bicara kaligrafi, itu godohnya Kaliwungu. Ada kaligrafi khot yang murni untuk menulis kayak Al-Quran atau kitab lain. Ada kaligrafi yang dibentuk secara serupa, kaligrafi berarti tulisan yang berupa lukisan. Itu tokohnya yang sudah nasional Pak Haji siapa bakalan ya kan siapa lupa aku, bukan Betowi, Haji Betowi. Artinya bahwa dari sisi rupa jagalan ya, dari sisi rupa kaligrafi juga Kaliwungu punya tokoh yang sudah menasional. Kemudian dari sisi lukis kita menemukan pelukis Kaliwungu juga konsisten. Ada Legi Atmojo, ada Asep Leoka, ada dari kelompok kartun, ini ada orangnya Mas Ito sama Mas Darminto, itu sudah nasional dan internasional. Dari sisi drama dan sastra, saya ikut di dalamnya, saya termasuk orang yang mempelopori teater modern di Kaliwungu, karena waktu itu drama-drama itu dimulai dari ormas agama. Nah, kemudian saya mencoba melahirkan teater yang tidak berlatar belakang agama. Itu yang garis besarnya itu, karena waktunya sangat singkat, itu nanti bisa dikembangkan oleh dialog
Saya kira dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, beri aplaus kepada semua penulis dan narasumber, dan tibalah kita untuk acara launching. Diskusi atau tanya jawab dilanjutkan setelah launching. Saya kira itu. Kepada panitia silahkan mempersiapkan diri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan acara diskusinya, dan hari ini atau siang ini kita launching. Untuk Bapak Ibu yang hadir di sini bisa kembali ke tempat, kita kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sudah dilaksanakan materi diskusi literasi dari para narasumber dengan tema merawat identitas lokal dalam lintasan sejarah dan pembangunan. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya adalah laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Presiden Pelataran Sastra Kaliwungu. Yang kami hormati Bapak Bahrul Ulum Al-Malik. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bupati Kendal, Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari, SEME. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, yang kami hormati organisasi perangkat daerah yang hadir, kepala dinas, yang kami hormati pula camat se-Kabupaten Kendal, para penulis buku Kaliwungu, komunitas literasi se-Kabupaten Kendal, serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita semuanya masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga bisa bertemu pada ruang yang istimewa ini, yang sangat sakral, karena kita bersama-sama akan meluncurkan sebuah buku dari putra daerah Kabupaten Kendal, khususnya dari Kaliwungu. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami dari penerbit PSK, Pelataran Sastra Kaliwungu, yang mana kami dalam beberapa bulan yang lalu sudah menerbitkan buku Kaliwungu dalam Lintasan Ruang dan Waktu. Ini merupakan buku kali pertama yang rencananya adalah trilogi, 3 buku, ditulis oleh para akademisi, budayawan, tokoh agama, seniman, yang harapannya dari Kaliwungu ini bisa lahir buku-buku lain ya sekecamatan di Kabupaten Kendal, minimal dari kecamatan masing-masing itu menerbitkan buku yang mana berisi tentang daerah-daerah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, buku yang ditulis secara komprehensif oleh 16 penulis dengan beragam latar belakang ini adalah sesuatu yang lahir dan dibesarkan oleh orang-orang Kaliwungu Kendal. Buku Kaliwungu dalam Lintasan Ruang dan Waktu lahir dari kegelisahan sekaligus kecintaan para penulis terhadap Kaliwungu sebagai ruang sejarah, ruang budaya, ruang kehidupan sosial keagamaan,
Kaliwungu bukan hanya wilayah administrasi, tetapi ruang kultur yang menyimpan memori kolektif, nilai-nilai sejarah, religius, kearifan lokal yang telah hidup dan diwariskan lintas generasi. Pelataran sastra Kaliwungu meyakini bahwa literasi sejarah kebudayaan merupakan fondasi penting dalam pembangunan manusia dan daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini kami maknai bukan sekedar sebagai peluncuran buku saja, tetapi sebagai ruang dialog dan kolaborasi antara masyarakat, akademisi, komunitas literasi, dan pemerintah daerah. Kami berharap melalui kegiatan ini terbangun sinergi yang berkelanjutan dalam pergulatan literasi sejarah dan budaya lokal, serta lahir gagasan-gagasan kolaboratif yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Kendal yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat. Yang terakhir, kami sampaikan terima kasih pada Ibu Bupati yang telah mendukung kegiatan kami serta memborong buku Kaliwungu ini. Terima kasih atas segala bantuan dari Ibu, dari dinas-dinas terkait, serta kami sampaikan terima kasih untuk para penulis. Semoga buku Kaliwungu ini bisa memancing penulis-penulis dari kecamatan yang lain. Kiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan diajak masuk lebih dekat ke isi buku melalui penyampaian prolog buku yang akan disampaikan oleh editor. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mujahirin Thohir MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak buah yang layak untuk maju ke depan, untuk menggagas sesuatu yang ada di dalam pikiran saya, yaitu Saudara Ibnu Fikri. Saya minta ke sini. Ya, kebetulan suara saya sedang tidak enak, jadi akan lebih lancar kalau yang bicara adalah Saudara Ibnu Fikri. Silakan di sini ya. Nanti honornya double. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irin, monggo di sebelah saya. Ini kan pertarungan antara senior dan junior. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa buku Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu yang diedit oleh Pak Hirin dan saya itu memberikan narasi yang kompleks tentang Kaliwungu dari sisi sejarah, budaya, pendidikan, bahkan sampai kemudian perubahan-perubahan yang terjadi. Diawali dari sebuah gagasan Pak Profesor Dr. Mujahirin Thohir yang pada intinya adalah, yuk mari kita menyuarakan gagasan-gagasan kita untuk ditulis dan diabadikan. Karena sekali lagi bahwa kalau pengetahuan itu hanya diucapkan, maka akan hilang ditelan waktu. Tapi kalau ditulis, maka gagasan-gagasan itu akan selalu dikenang dan abadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui diskusi yang panjang antara Prof. Hirin dan saya, lalu kemudian kami mengajak beberapa orang dan beberapa pakar yang lahir dan besar di Kaliwungu, maka muncullah sebuah narasi Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu. Di dalamnya ada beberapa judul yang mengangkat tema-tema penting terkait dengan budaya, kemudian pendidikan,
perubahan, bahkan sampai pada titik tertentu ada kritik yang dibangun oleh salah satu penulis yang tadi juga sudah dibicarakan di awal tentang manfaat dan madharat dari kawasan industri khusus yang ada di Kaliwungu itu. Apakah itu bermanfaat atau tidak? Coba baca bukunya, termasuk juga dari ruang sejarah, bahwa dengan munculnya industrialisasi apakah merubah sejarah Kaliwungu yang dulunya adalah kota santri menjadi kota industri, atau barangkali kita akan menjadi kota yang lain, di mana kota Kaliwungu sebagai kota yang melahirkan banyak wacana tapi miskin aksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa buku Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu ini adalah sebagai bekal generasi muda dan para pemegang kebijakan kalau memang perlu, sehingga akhirnya kita bisa menemukan ternyata kebijakan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan kebijakan yang berbasis tuntutan dari ruang-ruang yang tidak berdasar dari riset. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, atas nama editor Pak Profesor Mujahirin Thohir dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sengkuyung memberi ruang kepada kami para penulis, dan sehingga buku ini bisa terbit dan bisa dinikmati bersama. Dan yang terakhir sekali, kami akan melanjutkan aktivitas menulis di edisi kedua, edisi ketiga, sehingga kita akan selalu menjadi salah satu gerbang untuk melahirkan peradaban baru, yaitu peradaban yang akan datang. Saya kira itu Prof. Mujahirin Thohir yang kami hormati, dan kami berharap Bu Bupati nanti bisa melonsing buku ini sebagai bentuk formalnya, tapi setidaknya kami sudah melonsing dari hati kita masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Kendal. Yang terhormat Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para penulis buku, Bapak Profesor Dr. Mujahirin Thohir MA dan Bapak Haji Ibnu Fikri MSI PhD, Bapak Mahmud L. Kadri, Bapak Insinyur Gali Setio Aji, Bapak Profesor Dr. Lulu Muhyatu, Ibu, mohon maaf, ini istrinya Pak Wahab, Ibu Profesor Dr. Lulu, Bapak Dr. Haji Ahmad Mujib Rahmat MH, dan Bapak Farid Ahmadi Eskom Mkom PhD, Bapak Haji Abdul Muiz, Bapak Haji Munib Abdul Mukib, Bapak Ito Santoso, dan PJ Sekda, kemudian para kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal dan seluruh camat se-Kabupaten Kendal, Bapak Dan Ramil Kendal, Bapak Kapolsek Kendal atau yang mewakili,
para tokoh masyarakat, para komunitas dan ormas, dan seluruh para pengelola komunitas, kemudian juga Ketua Komite Ekonomi Kreatif, Ketua Kendal Book Circle, juga Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kendal, Ketua Forum Perpustakaan Desa Kabupaten Kendal, pengelola Kendal Tempo Dulu, dan juga Ketua Madrasah Budaya Kaliwungu, kemudian Lurah Pesantren Dalem Wongso Rogo Brangsong, serta Bapak Ibu para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara peluncuran buku dan diskusi literasi Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari akhir. Bapak Ibu, tentunya merupakan kebahagiaan kita bersama, kita semuanya bisa hadir mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, para penulis dalam suasana kekeluargaan. Tentunya harapan kita akan memberikan kemanfaatan kita bersama. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak dan mengucapkan selamat atas terbitnya buku Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu yang hari ini dilaksanakan peluncuran ini sebagai ruang intelektual dan kultural masyarakat Kabupaten Kendal. Dan kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah menuangkan gagasan, pengalaman, ide, dan juga refleksi tentang Kaliwungu dalam berbagai perspektif dan juga sudut pandang tentang keilmuan sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun Kabupaten Kendal melalui jalur pengetahuan dan kebudayaan. Dan terima kasih juga kepada Pelataran Sastra Kaliwungu sebagai penerbit dan penggerak literasi lokal yang konsisten merawat ingatan sejarah dan budaya daerah. Dan semoga kita semuanya berharap tentunya agar buku ini akan dapat menjadi inspirasi lahirnya karya-karya serupa yang ada di Kabupaten Kendal, dan tentunya nantinya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengembangan identitas lokal serta juga untuk membangun Kabupaten Kendal. Dan kami pemerintah Kabupaten Kendal tentunya berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi dan mendukung gerakan literasi, riset, dan pemajuan kebudayaan serta pembinaan generasi muda agar tentunya terus mau menulis, membaca, dan juga merawat identitas lokal. Kita berharap kegiatan ini tentunya dilaksanakan rutin sehingga tentunya nanti akan sebagai ruang berkumpulnya para penulis dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kendal ini, ruang berdiskusi, menyampaikan gagasan, usulan, tentunya itu semuanya untuk membangun Kabupaten Kendal. Dan hadirin yang berbahagia, kehadiran buku Kaliwungu dalam lintasan ruang dan waktu ini tentunya sebagai bentuk kontribusi yang nyata masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kendal, sehingga tentunya buku ini bukan hanya sekedar dokumentasi yang kita harapkan merupakan karya reflektif yang nanti akan dapat memperkaya khasanah pengetahuan lokal Kendal dan juga sebagai arsip pengetahuan, juga sebagai referensi akademik dan kebijakan
sekaligus juga bisa dijadikan sebagai media penguatan identitas dan karakter masyarakat. Dan buku ini tentunya kita harapkan dijadikan juga rujukan pijakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah, tentunya ini sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kendal. Karena itu perlu adanya literasi sejarah dan budaya sebagai fondasi pembangunan manusia dan kebudayaan. Harapan kita tentunya ke depannya terus adanya sinergitas antara pemerintah daerah, akademisi, peneliti, penulis, sastrawan, budayawan, dan komunitas literasi dalam program pengembangan SDM di Kabupaten Kendal ini melalui berbagai kegiatan seperti contohnya riset, kemudian juga penulisan dan dokumentasi sejarah lokal. Kemudian juga diskusi yang dimulai pada hari ini, diskusi literasi dan forum kebudayaan berkelanjutan, ini juga kita jadikan sebagai ruang partisipasi masyarakat dan juga kita jadikan sebagai penguatan ekosistem penerbitan